Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya M. Arya Pradana. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Organizational Attractiveness yang dimoderasi oleh Patrick Nowling, di mana studi ini fokus pada pencari kerja milenial di Indonesia. Untuk outline sendiri, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, sekarang kita masuk kepada outline yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, meningkatnya era digitalisasi itu secara tidak langsung juga meningkatkan kompetisi antar perusahaan, di mana kompetisi ini berkaitan dengan persaingan dalam merekrut tenaga kerja potensial di pasar kerja itu sendiri. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya adalah organizational effectiveness. Oke, di era revolusi industri 4.0 ini, corporate social responsibility itu merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan organizational effectiveness atau daya tarik organisasi. Kenapa sih CSR penting pada era saat ini? Yang pertama adalah CSR itu digunakan sebagai bentuk komitmen organisasi itu terhadap hukum dan konvensi internasional. Lalu CSR itu dapat mengurangi manajemen risiko dari organisasi itu sendiri. Lalu juga yang lebih penting itu adalah meningkatkan reputasi dari perusahaan. Ini sangat berkaitan dengan organizational effectiveness. Oke, karena saya di awal tadi bilang kalau studi ini fokus pada pencari kerja milenial di Indonesia, maka seperti yang kita ketahui, tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia itu terbanyak didominasi oleh generasi milenial, yaitu sebesar 48 juta jiwa, di mana seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, itu terdapat inkonsistensi mengenai riset terhadap karakteristik dari generasi milenial itu sendiri. Dan ini akan menimbulkan ambiguitas bagi perusahaan dalam menerapkan strategic management terhadap penggunaan rekrutmen sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas. Oke, rumusan masalahnya di sini ada pertama, mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Tong et al. Itu mendeskripsikan bahwa karakteristik generasi milenial itu cenderung lebih tertarik terhadap penghargaan ekstrinsik seperti gaji dan juga kompensasi. Tetapi di lain sisi, mereka juga tertarik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan juga tertarik kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di tanggung jawab sosial, di mana ini merupakan hasil penelitian dari Craig and Young. Ini menunjukkan inkonsistensi dari hasil penelitian yang berbeda. Oke, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu memiliki pengaruh positif terhadap daya tarik organisasi itu pada pencari kerja milenial di Indonesia? Lalu, apakah patient nailing itu memoderasi pengaruh positif tanggung jawab sosial perusahaan terhadap daya tarik organisasi pada pencari kerja milenial di Indonesia? Oke, di sini kita dapat melihat tujuan penelitian dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah menguji serta menganalisis pengaruh positif antara CSR terhadap daya tarik organisasi pada pencari kerja milenial Indonesia, lalu menguji serta menganalisis basic nailing yang memoderasi pengaruh positif tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility terhadap daya tarik organisasi pada pencari kerja milenial di Indonesia. Oke, di sini kita masuk kepada bagian kelima yaitu mengenai tinjauan pustaka, di mana ini diawali dengan mengenai teori dari corporate social responsibility. Pengertian dari CSR itu sendiri yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan serta mendiskusikan hubungan mereka dengan berbagai stakeholder sehingga menguntungkan berbagai stakeholders, di mana aktivitas CSR ini juga merupakan salah satu sistem efektif yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rekrutmen untuk meningkatkan daya tarik organisasi itu sendiri. Dan juga CSR ini juga merupakan salah satu sistem efektif yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kemampuan organisasi itu sendiri. Lalu kita masuk kepada konsep yang kedua mengenai generasi milenial. Seperti yang dijelaskan oleh Stretch and Wool pada 2000 itu menjelaskan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang lahir dari tahun 1982 hingga 2002. Sedangkan generasi milenial juga merupakan generasi yang lahir dari era transisi dari era perang dingin ke era globalisasi. Oke, di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai teori organizational attractiveness yang merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang positif yang dicoba diberi ekspresi atau diekspresikan kepada uh, orang lain oleh organisasi, di mana ini lebih spesifik berkaitan dengan pencari kerja dan juga mengenai bagaimana pandangan pihak pencari kerja atau pihak eksternal itu terhadap organisasi dan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Lalu
kita juga dapat melihat pada pinjam pustaka yang terakhir, yaitu mengenai factionaling, di mana seperti yang dijelaskan oleh Gerhard dan juga Holfix, itu menjelaskan bahwa kompensasi atau gaji itu telah lama menjadi perhatian menarik untuk meningkatkan daya tarik organisasi. Lalu di mana hal-hal seperti kompensasi itu berkaitan dengan kompensasi yang berkaitan dengan pembayaran langsung ataupun tidak langsung, itu juga dapat meningkatkan daya tarik dari organisasi itu sendiri. Oke, di sini kita masuk pada bagian pengembangan hipotesis, di mana pada bagian pengembangan hipotesis yang pertama itu berkaitan dengan pengaruh CSR itu terhadap daya tarik organisasi, di mana pada era globalisasi dan juga digitalisasi saat ini, generasi milenial khususnya para pencari kerja itu yang mendominasi angkatan kerja cenderung tidak memiliki ketertarikan untuk bergabung terhadap organisasi yang aktif atau bertanggung jawab secara sosial atau lebih mengesampingkan faktor CSR. Akan tetapi pada sisi lain pencari kerja milenial itu cenderung juga tidak tertarik dengan perusahaan mempunyai reputasi buruk dan tidak terlibat dalam berbagai aktivitas sosial seperti tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada peran informasi mengenai tingkat upah atau patch-nailing, di mana ini dijadikan sebagai pemoderasi antara hubungan CSR dengan daya tarik organisasi. Seperti yang dijelaskan, bahwa para pencari kerja milenial yang berasal dari generasi milenial itu lebih meletakkan minat mereka pada organisasi yang aktif secara sosial. Akan tetapi di studi lain ini juga menunjukkan bahwa mereka juga tertarik untuk bergabung pada organisasi yang memberikan atau menawarkan tingkat kompensasi atau tunjangan yang lebih besar atau lebih menarik dari perusahaan sebelumnya. Oke, setelah kita melakukan pengembangan hipotesis tadi, kita merumuskan ada dua hipotesis dengan dua subhipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama adalah CSR itu memiliki pengaruh positif terhadap daya tarik organisasi pada pencari kerja milenial di Indonesia. Lalu hipotesis kedua itu berkaitan bahwa basic nailing itu dapat memoderasi pengaruh positif antara tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap daya tarik organisasi pada pencari kerja milenial di Indonesia. Lalu di sini juga terdapat dua subhipotesis di mana ketika organisasi itu mengisyaratkan strategi kompensasi atau personaling mereka di bawah rata-rata industri lainnya, maka penekanan pada CSR itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap daya tarik peserta dan bahkan malah menurunkan daya tarik peserta. Lalu hipotesis 2B itu juga menjelaskan ketika organisasi itu mengisyaratkan strategi mengenai personaling ini di atas rata-rata, maka penekanan akan CSR itu akan meningkatkan daya tarik organisasi. Oke, setelah kita lihat pengembangan hipotesisnya tadi, kita juga dapat lihat model penelitiannya, di mana ini dapat kita lihat bahwa variabel independennya merupakan CSR, dependennya merupakan organizational effectiveness, moderasinya merupakan positioning. Oke, kita masuk kepada bagian 8, yaitu mengenai metode penelitian, di mana ini pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif, di mana profil perusahaan yang saya tampilkan itu merupakan profil perusahaan fiktif yang saya desain hampir mirip dengan profil perusahaan asli. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, saya menggunakan survei dengan instrumen questionnaire daring atau Google Form. Lalu horizon waktu penelitian saya adalah cross-sectional study, dan jenis data yang akan saya gunakan adalah primer dan juga sekunder. Oke, berkaitan dengan populasi dan samper, populasi yang saya gunakan di penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menempuh pendidikan di Universitas di Indonesia, lalu fresh graduate yang lulus kurang lebih dari 6 bulan belakang. Lalu jumlah sampel yang akan saya gunakan berjumlah 1000 observasi, di mana sampelnya itu saya menggunakan non-probability sampling khususnya dengan teknik purposive sampling, di mana teknik purposive ini merupakan pemilihan sampel yang ditentukan oleh karakteristik dari responden itu sendiri yang diidentifikasi dapat memberikan informasi yang dapat membantu penelitian yang akan saya lakukan. Oke, analisis data yang akan saya lakukan ada dua. Yang pertama menggunakan simple regression analysis dan moderate regression analysis. Sedangkan uji instrumennya saya menggunakan validitas dan juga reliabilitas. Pada simple regression analysis, saya menggunakannya untuk menganalisis pengaruh dari variabel aktivitas CSR terhadap daya tarik organisasi. Sedangkan pada moderate regression analysis, saya menggunakannya untuk menganalisis pengaruh dari pacing nailing sebagai variabel itu dapat moderasi hubungan antara CSR dengan daya tarik organisasi. Lalu uji validitas yang saya lakukan di sini ada terbagi atas dua, yaitu validitas isi dan juga validitas konstruk. Seperti yang kita ketahui, validitas isi yaitu validitas yang digunakan dengan tujuan untuk dapat mengukur seberapa jauh isi dari butir penelitian yang telah kita lakukan. Sedangkan validitas konstruk itu digunakan dengan tujuan untuk dapat menguji serta membuktikan penerapan butir dari penelitian tersebut. Lalu uji reliabilitas yang saya lakukan adalah tujuannya untuk mengukur tingkat konsistensi dari kuesioner yang telah saya gunakan. Lalu teknik pengujian reliabilitas ini khususnya menggunakan Cronbach's Alpha.
Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua.